Sidang Mahmilep Letkol Untung ungkap Dewan Jenderal. Ditulis oleh Deviana Dolorosa. Kepada kawan-kawannya di sel tahanan, seperti yang diceritakan kepada Ben Anderson, Letkol Untung yakin lolos dari eksekusi karena kedekatannya dengan Maijen Soeharto. Namun ia tetap saja dieksekusi mati. Di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, Untung menghadirkan saksi perwira Rudito Kusnadi Herukusumo yang mendengar rekaman rahasia rapat Dewan Jenderal. Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri layaknya seorang pelaku kriminal. Turun dari panser, lelaki cepak bertubuh tegap itu tampak menggigil ketakutan. Kepalanya menunduk takut menatap ratusan orang yang tak henti menghujatnya. Bekas Komandan Batalion 1 Cakrabirawa itu juga gamang ketika akan menembus barikade masa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang menyemut di pelataran parkir gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta. Kala itu Rabu tanggal 23 Februari tahun 1966 pukul 9 pagi. Di lantai 2 gedung di Jalan Taman Suropati nomor 2 itu, Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilep mengadili Untung 40 tahun, bekas Ketua Dewan Revolusi Indonesia, dengan tuduhan makar. Saat akan memasuki gedung itulah, Untung terus mendapat hujatan dan cemoohan massa. Letnan 1 Dr. Anda Sri Hartani yang saat itu menjadi protokoler atau semacam pembawa acara sidang ingat intimidasi massa tersebut membuat nyali Untung ciut. Untung terlihat takut dan tidak terlihat seperti ABRI. Padahal kalau ABRI tidak begitu, kata Sri, kini 69 tahun, kepada Tempo di rumahnya di Jakarta Pusat pada pertengahan September lalu. Sri menyatakan Untung menjadi orang kedua setelah Nyono, tokoh Partai Komunis Indonesia yang diperiksa dan diadili di Mahmilep Jakarta. Di depan Mahmilep, Untung sangat yakin bahwa Dewan Jenderal itu ada. Menurut Untung, ia mendengar adanya Dewan Jenderal dari Rudito Kusnadi Herukusumo, seorang perwira menengah staf umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Untung mengatakan kepada dirinya, Rudito mengaku mendengar rekaman tape hasil rapat Dewan Jenderal pada tanggal 21 September tahun 1965 di Gedung Akademi Hukum Militer, Jalan Dr. Abdurrahman Saleh, Jakarta. Rekaman itu berisi pembicaraan tentang kudeta dan susunan kabinet setelah kudeta. Itu sebabnya Untung ngotot menghadirkan Rudito sebagai saksi dalam persidangan. Rudito kemudian dihadirkan di Mahmilep. Dalam kesaksiannya, seperti dapat kita baca dalam buku proses Mahmilep Untung, Rudito memang mengaku pernah melihat tape rekaman tersebut dan sudah melaporkannya kepada Presiden Soekarno. Rudito menjelaskan, dirinya menerima tape rekaman yang dia dengar dan catatan tentang isinya pada tanggal 26 September tahun 1965 di ruangan depan Gedung Front Nasional. Dia menerima bukti itu dari 4 orang, yakni Muhlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari Nahdlatul Ulama plus Sumantri Singamengala dan Agus Herman Simatupang. Menurut Rudito, keempat orang itu mengajaknya membantu melaksanakan rencana-rencana Dewan Jenderal. Mereka mengajak karena kapasitasnya selaku Ketua Umum Ormas Sentral Komando Pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Dewan Jenderal itu adalah mengkudeta Soekarno seperti cara-cara di luar negeri. Misalnya, Soekarno akan disingkirkan seperti matinya Presiden Republik Korea Selatan, Syngman Rhee. Selanjutnya, tutur Rudito, jika belum berhasil, akan dibuat seperti hilangnya Presiden Mao dari Vietnam Selatan. Kalau masih tidak bisa juga, Soekarno akan dibenbelakan. Pria berusia 40 tahun ini menjelaskan isi rekaman di depan mahkamah. Dibenbelakan maksudnya adalah dikudeta dengan cara seperti Jenderal Boumediene terhadap Presiden Aljazair bernama Ahmad Ben Bella. Lebih jauh rekaman tersebut, menurut Rudito, juga berisi pembicaraan mengenai siapa nanti yang duduk dalam kabinet apabila kudeta sukses dijalankan. Ada nama Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai calon Perdana Menteri, Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Wakil Perdana Menteri 1 merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan, Letnan Jenderal Ruslan Abdul Ghani sebagai Wakil Perdana Menteri 2 merangkap Menteri Penerangan, dan Mayor Jenderal S. Parman sebagai Menteri Jaksa Agung, serta masih ada beberapa nama lagi. Dalam rekaman, saya ingat almarhum Jenderal S. Parman yang membacakan susunan kabinet itu. Ujar Rudito. Bukti dokumen-dokumen Dewan Jenderal, menurut Rudito, sebagian besar ada pada Brigadir Jenderal Suparjo.
Dokumen itu juga sudah sampai di tangan Presiden Soekarno, Komando Operasi Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi dan Departemen Kejaksaan Agung. Nah, dari dokumen yang dipegang Suparjo itu, sebenarnya terendus ada uang cek penerimaan dari luar negeri untuk anggota Dewan Jenderal yang aktif. Kalau tidak salah hal itu telah dipidatokan Presiden Soekarno, bahwa uang 150 juta itu merupakan suatu fonsen atau dana pensiun bagi masing-masing anggota Dewan Jenderal yang aktif. Tutur Rudito. Hanya, Rudito mengaku di Mahmilep tak menyimpan tape rekaman itu. Dan hal itu dinilai oleh mahkamah sebagai unus testis nulles testis. Yang berarti, keterangan saksi sama sekali tak diperkuat alat-alat bukti lainnya, sehingga tak mempunyai kekuatan bukti sama sekali. Selain itu, apa yang dikemukakan Rudito, menurut mahkamah, sama sekali tak benar. Rapat Dewan Jenderal yang diadakan di Gedung AHM pada tanggal 21 September tahun 1965 nyatanya cuma suatu komander Skol Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat berdasarkan surat bukti hasil rapat tersebut yang didapat mahkamah. Mahkamah berpendapat Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta ternyata baru merupakan info yang bersumber dari Syam Kamaruzaman dan Pono, utusan Ketua CCPKI DNIDIT yang tak terbukti kebenarannya. Berdasarkan itu, mahkamah memvonis Untung bersalah karena melakukan kejahatan makar, pemberontakan bersenjata, samenspanning atau konspirasi jahat dan dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan. Ahad tanggal 6 Maret tahun 1966, mahkamah memutuskan menghukum Untung dengan hukuman mati. Saat itu yang bertindak sebagai hakim ketua adalah Letnan Kolonel Sujono Wiryohatmojo SH dengan auditor Letnan Kolonel Iskandar SH dan panitera Kapten Hamsil Rusli. Dan tak lama berselang, Untung dikabarkan meregang nyawa di depan regu tembak.